I guess I never loved you like I love me. I guess I never. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yaitu Adinul. Oke teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi pembelajaran matematika, yaitu tentang model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Nah, sebelum kami menjelaskan mengenai problem based learning ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rizka Amriani dengan NIM E1R021098 sebagai moderator dan nanti juga akan menjelaskan sedikit materi. Kemudian ada rekan saya yaitu Syifa Sabriani dengan NIM E1R021109 dan ada Dewina Haryani dengan NIM E1R021127 dan yang terakhir ada Citra Ayu Afriana dengan NIM E1R021126. Oke teman-teman, sebelum dimulai saya akan memberikan gambaran apa saja sih yang akan kita pelajari dalam problem based learning ini. Yaitu yang pertama ada pengertian problem based learning, yang kedua ada tujuan problem based learning, yang ketiga ada sintak atau langkah-langkah, kemudian yang keempat ada karakteristik problem based learning, yang kelima ada kelebihan dan kekurangan, dan yang terakhir ada simulasi problem based learning. Baiklah, selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Citra Ayu Afriana sebagai pemateri pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian problem based learning. Problem based learning adalah metode pembelajaran yang dipicu oleh permasalahan yang mendorong siswa untuk belajar dan bekerja kooperatif dalam kelompok untuk mendapatkan solusi, berpikir kritis dan analitis, serta mampu menetapkan sumber daya pembelajaran yang sesuai. Adapun menurut beberapa para ahli, yang pertama pendapat Arens 2007. Ia menjelaskan bila pada dasarnya problem based learning ini menyajikan berbagai situasi bermasalah yang autentik serta memiliki makna kepada siswa, yang mana bisa berfungsi sebagai batu pijakan untuk melakukan kegiatan investigasi serta penyelidikan. Problem based learning ini dirancang untuk membantu peserta didik mengembangkan keterampilan berpikir kritis serta keterampilan problem solving atau menyelesaikan masalah dan menjadi pembelajar yang mandiri. Adapun menurut Barrett 2011, Barrett menguraikan bahwa problem based learning ini merupakan pembelajaran yang dihasilkan dari suatu proses pemecahan masalah yang disajikan di awal proses pembelajaran. Menurut tokoh yang ketiga yaitu menurut Bout 2010. Bout menjelaskan problem based learning ini yaitu pendekatan pembelajaran yang mengarah pada pelibatan siswa dalam mengatasi masalah belajar dengan praktik nyata yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut pendapat tokoh yang keempat yaitu menurut Tan 2003. Tan menguraikan bahwa problem based learning ini merupakan suatu pembelajaran yang mana penerapannya bukan sekedar memasukkan masalah dalam kelas, namun juga dalam kegiatannya memberi kesempatan pada peserta didik untuk aktif membentuk pengetahuan lewat interaksi serta penyelidikan dengan kolaborasi. Adapun menurut tokoh yang kelima yaitu menurut Barrow. Menurut Barrow, pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning ini merupakan pembelajaran yang disajikan dari proses investigasi, pemahaman, dan memberikan solusi dari suatu masalah. Nah, dalam kegiatan memecahkan masalah tersebut, peserta didik memiliki kesempatan yang luas untuk dapat bertukar gagasannya dengan peserta didik yang lain, sehingga memperoleh pemahaman baru tentang
matematika yang disisipkan dalam masalah tersebut. Menurut pendapat tokoh yang terakhir yaitu ada Rusma 2010. Rusma mengatakan bahwa problem based learning ini merupakan penggunaan berbagai macam kecerdasan yang diperlukan untuk melakukan konfrontasi terhadap tantangan dunia nyata, kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu yang baru dan kompleksitas yang ada. Sekian materi dari saya, terima kasih. Itu tujuan dari pembelajaran problem based learning. Tujuan utama yang ingin dicapai oleh model pembelajaran problem based learning adalah kemampuan siswa untuk berpikir kreatif, analitis, sistematis, dan logis untuk menemukan alternatif pemecahan masalah melalui eksplorasi data secara empiris dalam rangka menumbuhkan sikap ilmiah. Adapun tujuannya secara mendetail diantaranya yang pertama, mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan pemecahan masalah. Yang kedua yaitu belajar berperan sebagai orang dewasa. Dan yang ketiga yaitu keterampilan-keterampilan untuk belajar mandiri. Selanjutnya, langkah-langkah dari pembelajaran problem based learning. Ada 6 langkah-langkah pada pembelajaran problem based learning. Langkah yang pertama yaitu menyadari masalah. Dimulai dengan kesadaran akan masalah yang harus dipecahkan. Kemampuan yang harus dicapai peserta didik adalah peserta didik dapat menentukan atau menangkap kesenjangan yang dirasakan oleh manusia dan lingkungan sosial. Langkah kedua yaitu merumuskan masalah. Rumusan masalah berhubungan dengan kejelasan dan kesamaan persepsi tentang masalah dan berkaitan dengan data-data yang harus dikumpulkan. Diharapkan peserta didik dapat menentukan prioritas masalah. Langkah ketiga yaitu merumuskan hipotesis. Peserta didik diharapkan dapat menentukan sebab akibat dari masalah yang ingin diselesaikan dan dapat menentukan berbagai kemungkinan penyelesaian masalah. Langkah keempat yaitu mengumpulkan data. Peserta didik didorong untuk mengumpulkan data yang relevan. Kemampuan yang diharapkan adalah peserta didik dapat mengumpulkan data dan memetakan serta menyajikan dalam berbagai tampilan sehingga sudah mudah dipahami. Langkah kelima yaitu menguji hipotesis. Peserta didik diharapkan memiliki kecakapan menelaah dan membahas untuk melihat hubungan dengan masalah yang diuji. Langkah yang terakhir yaitu menentukan pilihan penyelesaian. Kecakapan memilih alternatif penyelesaian yang memungkinkan dilakukan, serta dapat memperhitungkan kemungkinan yang dapat terjadi sehubungan dengan pilihan yang dipilih. Nah, dari langkah-langkah tadi, dapat kita buat contoh sintaks dari model pembelajaran problem-based learning, di mana pada sintaks ini terdapat beberapa fase. Di antaranya yaitu yang pertama, fase pendahuluan atau observasi awal, di mana pada fase ini dilakukan pemunculan masalah. Selanjutnya ada fase perumusan masalah, di mana pada fase ini siswa menyusun masalah dengan bimbingan guru. Selanjutnya ada fase merumuskan alternatif strategi, di mana pada fase ini penulisan hipotesis atau dugaan sementara dilakukan. Selanjutnya ada fase pengumpulan data atau menerapkan strategi. Pada fase ini dilakukan pengumpulan data dengan kegiatan yang dapat berupa eksperimen berdasarkan masalah yang disiapkan atau LKM. Selanjutnya fase diskusi. Pada fase ini dilakukan kegiatan diskusi berupa penyatuan pendapat dan pengajuan pertanyaan. Selanjutnya yaitu fase terakhir ada fase kesimpulan dan evaluasi, di mana pada fase ini dilakukan penyampaian kesimpulan oleh siswa. Selanjutnya karakteristik problem based learning. Yang pertama ada pembelajaran berpusat pada siswa, yang kedua masalah autentik dari fokus pengorganisasian untuk pembelajaran, yang ketiga informasi baru diperoleh melalui pembelajaran mandiri, yang keempat pembelajaran terjadi dalam kelompok kecil, dan yang kelima atau yang terakhir ada guru bertindak sebagai fasilitator dalam pelaksanaan.
Selanjutnya, kelebihan problem based learning. Yang pertama, menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran siswa. Yang ketiga, membantu siswa dalam mentransfer pengetahuan siswa untuk memahami masalah dunia nyata. Yang keempat, ada membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Yang kelima, mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru. Selanjutnya, memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata. Selanjutnya, mengembangkan minat siswa untuk secara terus-menerus belajar sekalipun belajar pada pendidikan formal telah berakhir. Terakhir atau yang kedelapan, memudahkan siswa dalam menguasai konsep-konsep yang dipelajari guna memecahkan masalah dunia nyata. Selanjutnya, kekurangan problem based learning. Siswa tidak memiliki niat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencobanya. Selanjutnya ada untuk sebagian siswa beranggapan bahwa tanpa pemahaman mengenai materi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah, mengapa mereka harus berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari. Maka mereka akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Baik, jadi di sini kita akan masuk ke pembahasan yang terakhir ya teman-teman, yaitu simulasi model pembelajaran berbasis masalah untuk 24-32 orang siswa. Nah, yang pertama itu adalah kita menentukan topik atau temanya terlebih dahulu, yaitu misalkan kayak kependudukan dan lingkungan. Nah, adapun subtopiknya yaitu dampak peningkatan jumlah penduduk terhadap masalah lingkungan. Kemudian ada kompetensi dasarnya, yaitu mendeskripsikan penyebab perkembangan penduduk dan dampaknya bagi lingkungan, kemudian menyajikan hasil penelusuran informasi tentang perkembangan penduduk dan dampaknya bagi lingkungan. Nah, langkah yang pertama nih teman-teman adalah yang pertama itu guru itu mengorientasi siswa pada masalah yang ada. Misalnya kayak guru itu menunjukkan kepada siswa sebuah foto atau gambar yang menunjukkan menumpuknya sampah di tepi jalan di tengah-tengah lingkungan padat penduduk. Kemudian nanti siswa itu akan mengamati gambar tersebut dan guru itu memintanya untuk memberikan tanggapan dan pendapat terhadap gambar yang sudah diberikan. Nah, selanjutnya siswa itu akan diberikan kesempatan untuk menetapkan permasalahan dalam bentuk pertanyaan yang berhubungan dengan gambar yang diamati. Contoh pertanyaannya itu misalkan kayak, mengapa sih sampah dapat menumpuk? Nah, setelah itu guru itu akan mengorganisasi siswa dalam belajar. Jadi siswa itu akan membentuk kelompok secara heterogen dengan dibantu oleh guru. Nah, setelah itu, siswa diminta untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan pertanyaan atau masalah yang akan dicari penyelesaiannya. Kemudian nanti siswa itu diberi tugas untuk menggali informasi dari buku IPA tentang misalkan pengaruh jumlah penduduk terhadap sampah yang dihasilkan secara berkelompok, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah guru itu akan membimbing penyelidikan siswa secara mandiri maupun kelompok. Jadi setelah siswa itu mengumpulkan informasi untuk membangun ide mereka sendiri dalam memecahkan masalah, selanjutnya mereka itu akan berdiskusi dalam kelompok mencari solusi terkait dengan masalah yang telah diidentifikasi. Jadi kita itu bisa membagikannya kayak sebuah lembar kerja, kayak contohnya menghitung volume sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga. Nah, seperti itu. Kemudian siswa itu akan melakukan penyelidikan melalui lembar kerja dengan menugaskannya di luar pembelajaran, dan tugas guru itu adalah membimbing penyelidikan yang dilakukan oleh siswa tersebut. Selanjutnya adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi nanti siswa itu mencatat dan mengolah data hasil penyelidikan kelompok dalam lembar kerja, kemudian menjawab pertanyaan pada lembar kerja tersebut serta menyajikan hasilnya.
Kemudian langkah selanjutnya yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah laporan tertulis. Nah, nanti siswa ini akan dibimbing untuk menganalisis hasil pemecahan masalah tentang jumlah penduduk dan sampah di lingkungan sekitar. Selanjutnya nanti siswa itu akan diminta mempresentasikan hasil penyelidikan dan diskusi di depan kelas. Dilanjutkan dengan penyamaan persepsi. Nah, dan yang terakhir adalah guru itu melakukan evaluasi hasil belajar mengenai materi yang telah dipelajari siswa. Dapat menggunakan paper and pencil test atau authentic assessment, seperti itu teman-teman. Jadi intinya PBL ini adalah strategi pembelajaran yang menggerakkan siswa belajar secara aktif, memecahkan masalah yang kompleks dalam situasi yang realistik. Adapun keuntungan dari problem based learning ini sendiri adalah salah satunya dapat meningkatkan kemampuan analisis dari pembelajar. Dan menurut kelompok kami, problem based learning ini sangat efektif untuk diterapkan karena dapat memberikan kesempatan pada anak untuk mendapatkan pengalaman yang nyata saat proses pembelajaran. Sehingga anak itu dapat menemukan, mengkonstruksi dan mengembangkan wawasan serta keterampilannya dalam berbagai aspek perkembangan secara mandiri. Demikianlah contoh simulasi model problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah ini. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu problem based learning ini adalah metode pembelajaran yang mengarahkan siswa untuk mendapatkan ilmu baru dari analisis berbagai pengetahuan dan pengalaman belajar yang dimiliki, serta menghubungkannya dengan permasalahan belajar yang diberikan oleh guru. Oke teman-teman, itu dia tadi mengenai pembahasan problem based learning. Apabila dalam penyampaian materi kami ada salah kata maupun kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.